Zamannya Rasulullah, para sahabat terang-terangan untuk menolong Rasulullah dalam peperangan. Semisal Abu Qatadah. Siapa Abu Qatadah? Tahu Abu Qatadah? Santri tahu Abu Qatadah? Tak pernah dengar? Santri tahu Abu Qatadah? Tak tahu? Enggak apa-apa kita tanya. Kita husnudzon tahu semua. Ini santri-santri ini enggak tahu. Abu Qatadah, sahabatnya Rasulullah ketika di perang Badar, kena di belakangnya kepalanya akan pedang daripada pedangnya orang kafir, sampai terjatuh Abu Qatadah dan dicongkel matanya. Biji matanya Abu Qatadah dicongkel, sampai dalam riwayat disebutkan itu biji matanya sampai dipegang oleh Abu Qatadah. Dalam riwayat lain mengatakan sampai jatuh ke pipinya, kemudian ditahan. Dalam riwayat yang lain dipegang, kemudian keluar daripada medan peperangan dan mencari aina Rasulullah, di mana Rasulullah, di mana Nabi Muhammad. Kemudian para sahabat yang tanya, kenapa? Aini, mataku telah copot daripada tempatnya. Gimana rasa sakitnya Abu Qatadah ketika itu mata terlepas pada tempatnya, sehingga apa? Kata sahabatnya, Rasulullah di satu tempat, kemudian dijumpai Rasulullah. Kemudian kata ini Abu Qatadah, ya Rasulullah, aini ya Rasulullah, ya Rasulullah, mataku ya Rasulullah telah keluar pada tempatnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau engkau ingin, saya doakan engkau mempunyai mata di akhirat kelak sebaik-baiknya mata. Kemudian kata Abu Qatadah, ya Rasulullah, saya mau nikah ya Rasulullah, saya mau minang. Kalau seandainya itu calon pengantin tersebut melihat saya nggak punya satu mata, dia pasti menolak daripada pertunangan saya. Kemudian apa? Rasulullah mengambil matanya, mana matamu? Kemudian diletakkan pada tempatnya, seakan-akan dioperasi. Sehingga disebutkan mata yang diletakkan oleh Rasulullah sampai tuanya Abu Qatadah lebih terang semisal di masa mudanya. Malah sebelah matanya lagi itu sudah kabur. Satu matanya udah terang, masih terang, yang satu mata lagi masih sudah kabur. Kenapa? Mukjizatnya Rasulullah. Mereka menolong Rasulullah, taruhan nyawa. Yang penting Rasulullah selamat. Zaman sekarang kalau menolong Rasulullah, tolong generasi sekarang. Alhamdulillah. Ini masih mukadimah, belum amma ba'du, masih mukadimah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Malam ini kita duduk akan gembira kepada Rasulullah, akan senang kepada Rasulullah, sehingga jangan peling lisannya kita untuk selawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, lisannya kita, selawatnya kita hanya ingin membuktikan cintanya kita kepada Rasulullah. Santri dan santriwati, kalian belajar di sini juga bersyukur kepada Allah. Kalian orang-orang pilihan untuk belajar di Hidayah, karena banyak orang-orang yang mereka nggak ngerti akan daya, nggak ngerti akan ilmu agama. Tapi alhamdulillah, Allah mengirimkan seorang tengku di Gampong Badamasen untuk mencetak generasi-generasi agama Islam. Sehingga jadikan ini kesempatan yang besar, dan semua santriwati bersyukur sama Allah. Karena apa? Karena ini tempat, menjadi tempat generasi-generasi ke depan untuk membela agama Islam, untuk menjadi generasi mengharumkan agama Islam. Mudah-mudahan santri dan santriwati yang belajar di sini diberikan manfaat oleh Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Kita malam ini dengan memperingati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi baru mukadimah, ini baru masuk dalam tema. Temanya zikir dan salawatnya, memperingati Maulid Nabi besar Muhammad.
Ini baru masuk tadi, bukan di kelima. Ini baru masuk. Berapa menit lagi? Udah habis. Memperingati Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad, kita buat maulid semisal ini bukan menambah akan kemuliaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tetap mulia, Nabi Muhammad tetap agung. Kita selawat ataupun tidak, malah yang mendapatkan kemuliaan kita semua karena banyak selawat kepada Rasulullah. Sebelum kita cinta sama Rasulullah, sebelum kita rindu sama Rasulullah, Rasulullah yang pertama kali rindu sama kita. Ada satu cerita, yang ini cerita membuat kita sedih dan malu di hadapannya Rasulullah SAW. Kalau kita lihat pada pribadi kita masing-masing, Rasulullah sedang duduk, Rasulullah sedang sholat. Ketika Rasulullah sedang sholat, Rasulullah menangis yang begitu luar biasa. Dan setelah Rasulullah sholat, Rasulullah berdoa, ya Allah, ampunilah dosa Aisyah, ma qaddamat wa ma akharat. Ya Allah, ampunilah dosa Sayyidah Aisyah yang telah lalu atau yang telah lewat, yang ke depan atau yang belakang, yang disengaja ataupun tidak disengaja. Panjang Rasulullah berdoa. Kemudian sampai keluar air matanya Rasulullah. Kemudian ditanya sama Rasulullah, ya Aisyah, wahai Aisyah, apakah engkau senang? Kemudian kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, gimana saya tidak senang ya Rasulullah, engkau mendoakan kepada saya secara khusus. Kemudian kata Rasulullah, ya Aisyah, setiap malam saya mendoakan umat-umat saya sampai berlinang air matanya Rasulullah. Karena apa? Karena cinta dan karena rindu kepada kita semua. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau Rasulullah telah mengeluarkan air mata untuk kita, kapan pernah air mata kita keluar karena Rasulullah? Rasulullah telah mendoakan kita, Rasulullah cinta kepada kita melebihi apa? Melebihi cintanya kita kepada diri kita masing-masing. Betul enggak? Betul enggak? Kita melakukan dosa seakan-akan kita yakin, seakan-akan kita udah yakin bakal masuk ke dalam surga. Kita melakukan dosa, nggak takut terjerumus akan dalam api neraka. Tapi Rasulullah setiap malam mendoakan kita supaya kita selamat daripada api neraka. Sehingga sayangnya Rasulullah kepada diri kita semuanya melebihi sayangnya kita pada kita masing-masing. Kita melakukan setiap waktu masuknya kita ke dalam api neraka. Rasulullah setiap malam mendoakan untuk kita selamat daripada api neraka. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Sering kita sebutkan ayat di majelis-majelis tentang ayat apa bukti iman, apa tanda iman seseorang kepada Rasulullah. Innalladzina amanu bihi, yang mereka beriman kepada Rasulullah. Siapa mereka yang beriman kepada Rasulullah? Hum, mereka, wa'azzaruhu, mereka mengagungkan Rasulullah SAW. Kita buat maulid, kita membuat ini semuanya semegah-megahnya, semeriah-meriahnya, mengeluarkan energi, mengeluarkan harta. Karena apa? Untuk pengagungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sehingga apa? Kita buat maulid semisal ini. Ini bentuk daripada keimanan seseorang kepada Rasulullah. Tengku Muhammadi yang beliau telah mengajarkan kepada kita gimana bentuk keimanan seseorang kepada Rasulullah dengan memperingati maulid Nabi besar Muhammad. Sehingga kita buat maulid untuk mengagungkan Rasulullah. Para sahabatnya Rasulullah,
Sayyidina Hasan bin Thabit sampai membuat syair untuk apa? Untuk Rasulullah. Setiap minggu membacakan qasidah untuk Rasulullah, untuk memuji Rasulullah, untuk mengagungkan Rasulullah. Dan yang kedua, wa anzaruhu wa nasaruhu. Mereka setelah mengagungkan Rasulullah, mereka juga menolong Rasulullah.